Kalian tahu sekarang hari apa? Hari Sabtu, Tuhan. Benar. Berarti kalian tahu hari ini harus apa? Bayar Panino. Salah. Bayar upeti Singapura. Kalian harus bayar upeti. Kalian sudah terlalu banyak mengunggah anjuk. Saya jadi liar. Benar. Diam. Tapi Tuhan, kami menjaga itu untuk bayar upeti. Kalau enggak, kita ditembak mati. Banyak cincong. Ayo rampas semua yang mereka miliki. Ampun Tuhan, ampun kami Tuhan. Hari demi hari, rakyat terus menderita. Penjajah Belanda tidak pernah puas menjarah harta, merampas hasil tani, bahkan memaksa rakyat membayar upeti dengan ancaman senjata. Tangis dan teriakan sudah jadi suara sehari-hari di desa. Namun, di tempat lain, sekelompok prajurit Indonesia tengah berkumpul. Mereka resah, bingung, dan tak mungkin memikirkan cara bagaimana menghadapi penjajah yang begitu kejam. Inilah awal lanjutnya sebuah rencana perlawanan. Jadi kita harus gimana ini? Pergerakan mereka selalu satu langkah lebih dari kita. Betul Bu, kita tidak bisa berkutik jika selalu seperti ini. Kemarin saya mendengar ada berita buruk di radio. Radio mana, Komandan? Radio Urut. Urut tahu. Urut kamu. Nama emang urut itu? Ya orang aku, apa nangka dulu? Aduh. Terus apa isi dari radio? Musuh kita akan menyerbu dengan semakin banyak lagi prajurit. Sedangkan kita sisa sedikit. Kita harus meminta tolong kemana lagi? Saya pernah mendengar dari almarhum abah saya bahwa ada satu orang pesantren dan santri-santrinya yang muslim. Pergi ke pesantren, minta bantuan dan lawan penjajah. Merdeka, Merdeka. merdeka, 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 merdeka. Nah, bagaimana kalau kita minta bantuan ke pesantren? Ada salah satu pesantren yang mengajarkan ilmu bela diri, bisa saja menjadi bantuan untuk kita belajar atau bantuan tenaga dari para santri. Ide bagus. Hari ini juga kita berangkat ke sana. Tiba-tiba satu prajurit datang dan melaporkan kejadian. Komandan, pasar sudah dijarah dan para warga dipaksa bayar upeti. Oh my God! Baiklah, kita berangkat ke pesantren sambil lewat jalan pasar.
Ini kacang. Matamu kau mulai jatuh cinta. Kamu cantik, cantik, cantik hatiku. Ini malah India. Negara kita sedang dijaga oleh bangsa India. Apa kamu bertahan sama dia? Berpikir. Tidak, komandan. Saya yakin dia berbeda dengan bangsanya. Dia punya hati yang lembut. Saya yakin. Sudahlah komandan, apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa urus saja sama Asti. Sini kamu Nyonya, kamu jangan pergi kemana-mana kalau mau sama Pak Wizar. Berdiri juga sebuah pesantren, tempat di mana harapan baru tengah penuh. Dan guru besar yang namanya Sakti, Mandraguna setiap memberi jawaban. Tapi sebelum sampai, siapa sangka perjalanan ini akan penuh rintangan, kejutan, bahkan bisa cinta yang tak terhenti. Komandan, dipikir-pikir kita tak seharusnya menjadikan dia kawanan. Coba kau lihat, malah jadi drama Korea kita berdua. Kenapa? Kau cemburu? Kamu gila, selera aku bukan nona Belanda, selera aku orang Kawarinah yang cantik. Benar juga lah kau. Tapi aku lebih tertarik dengan jangan yang akan gadis. Macam mana pula komandannya? Masa pilih janda? Padahal gadis juga banyak yang cantik. Iyalah janda. Kita tuh harus mensejahterakan janda sesuai dengan misi. Oh, seperti itu. Ya sudahlah, saya juga pilih janda. Hidup Raja, hidup! Hidup Raja, hidup! Hidup Raja, hidup! Di lain tempat, Komandan Tom dan Jerry berlalu-lalang di sekitar pesantren. Mereka tak mengetahui bahwa pesantren menjadi pusat tekad terbentuk mental pejuang dididik dari sejak dini.
masuk ke tempat pendidikan ini? Apa kita harus masuk? Ada apa di sini? Bos, kita tak usah ke sini. Mereka tak punya money atau punya kutawarinya. Bahkan burayot pun tidak ada. Sebentar, saya melihat bahwa kita cantik di sana. Mau masuk. Komandan Tom dan Jerry pun masuk hingga melihat seorang santri yang sangat cantik. Baik para satria, selain kita belajar agama, kita juga harus belajar ilmu umum. Seperti itu. Coba Umi tes. 100 tambah 100 sabaraha? 200. 200 tambah 200 sabaraha? 400. Lamun 400.000 tambah 600.000 jadi 1 juta. 1 juta. Halo, namaku siapa? Gimana? Santri saya dipegang-pegang, bukan makhluk. Hah? Musuh? Dia Muhammad, bukan jamur. Enak aja dipanggil jamur. Mau apa kalian kesini penjajah biadab? Oh madam, sabar. Saya cuma ingin berkenal dengan dia. Jangan berani menipu santri saya. Kalau mau hadapi saya. Hei Jerry, maju ke depan. Sikat habis pengaruh ini. Wih. Umi, sudah. Kita tak mampu melawan. Aku tak mau Umi wafat. Jadi memang Tidak. Berapa menit itu? 15 menit. Hei Jerry, bawa santri yang cantik tersebut. Setelah kejadian tersebut, pesantren mulai memperkuat pertahanan dengan segenap prajurit yang terdiri dari santri-santri. Satuan pasukan militer yang diperkuat oleh Komandan Tatang pun turut bergabung guna mempererat kerjasama dan kekuatan. Hingga dibentukkanlah pasukan tentara yang dikenal dengan nama Ajengan Sorban Nagapui. Assalamualaikum. Boleh tanya, Dupi nama Ajengan Sorban Nagapui ayah? Waalaikumsalam. Maaf, Anda ini siapa? Jangan bilang kau ingin merusak wilayah pesantren ini. Tidak, saya hanya ingin silaturahmi guna mempererat hubungan dan kerjasama untuk membela negara. Baik, kalau begitu akan saya adakan
Asal jangan ada ribut-ribut. Kalau tidak, para santri akan segan melawan kalian. Hei, kau bilang datang ke sini dengan baik-baik. Kenapa kau membawa musuh? Maaf, dia milikku, bukan musuh. Dia adalah tawanan kami. Kami bisa menjamin dia tidak berbahaya. Lagi pula, dia temua bedil. Baiklah. Tapi aku masih belum bisa percaya kalian. Ya, Mama. Siapa kalian? Perkenalkan, kami merupakan satuan prajurit KKN Narayana Bakta yang berasal dari Kuta Waringin. Datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi dan berharap kerjasama guna melawan Belanda. Semoga niat baikmu diberkahi. Tapi kenapa Anda membawa gadis asing? Dia milikku, bukan musuh. Dia sengaja kami bawa untuk senjata bagian dari tawanan juga, Mama. Dengan namun, kita harus tetap berbaik sangka dan baik terhadapnya. Jika dia juga tak berniat menyakiti kita, ya sudah, atas kehadiran kalian ke sini untuk berniat kerjasama, saya siap memberi arahan kepada santri yang sudah dewasa untuk ikut kamu berjihad. Hatur nuhun, Mama. Tapi sebentar, bukannya di sini belajar penguruan silat sehingga santri menjadi jago dalam bela diri? Dan kenapa kita tidak belajar silat untuk melawan penjajah? Ya betul Mama, jurus apa yang Mama ajarkan sehingga santri menjadi kuat dan sakti? Kesaktian. Saya cuma mengajarkan doa dan ikhtiar serta tawakal saja. Syariatnya tidak melawan dengan senjata apa atau perbuatan kita. Hakikatnya Allah lah yang membuat kita menang. Mulai dari detik sekarang, ubahlah